Pertahanan. Ada dua bentuk security di era modern ini yaitu keamanan dan pertahanan. Keamanan dipegang kepolisian, pertahanan dipegang militer. Keamanan adalah semua yang ada hubungannya dengan manusia, pertahanan yang ada hubungannya dengan wilayah. Keamanan yang ada di ranah kepolisian secara kasat mata mudah dilihat. Mereka fokus pada order, kerapian, dan protect atau perlindungan. Hak hidup dan hak mendapatkan keadilan adalah wilayah justice dan law enforcement atau penegakan hukum. Tujuannya agar semua rapi atau in order. Kembali ke zaman Romawi, dulu, law and order dengan tujuan to protect and to serve adalah wilayah militer, wilayah tentara. Karena itu, panglima perang merupakan prestasi tertinggi dan yang paling banyak menimbulkan drama. Lalu, hadir sebagai penyeimbang adalah para politisi yang mewakili rakyat wilayah tertentu. Suara rakyat di dewan ini cukup menjadi penyeimbang, karena itulah, dinamika kerajaan menjadi hidup. Ambisi-ambisi bermain, karena sempitnya ruang bermain, mereka ekspansi. Panglima perang masuk ke sebuah wilayah lalu menjadi gubernur pemerintahan daerah yang dicaploknya. Setelah wilayah mereka berkembang, mereka pun memberikan upeti ke Roma. Wakil rakyat disiapkan sebagai wakil wilayah tersebut. Untuk menyuarakan kebutuhannya di Senat dan di Dewan, gubernur mengurusi kepentingan rakyatnya. Bagaimana dengan keamanan? Keamanan ada di bawah kendali gubernur berbentuk tentara wilayah. Tujuannya, mengurus masalah rakyat dan penduduk di wilayahnya. Inilah asal-usul kepolisian. Pertahanan kembali dipegang panglima di pusat. Karena batas wilayah luas, organisasi-organisasi jenderal-jenderal ini dibuat seperti piramida untuk mengawasi perbatasan dan ancaman. Sekali lagi ancaman. Ancaman apa? Ancaman yang bisa melemahkan Romawi, ancaman yang bisa membelah Romawi. Disinilah sebuah peran baru tercipta. Ini asal mula intelijen. Intelijen intinya adalah mata-mata yang bertujuan mendapatkan informasi sebelum langkah berikutnya diambil. Tugas intelijen pun sederhana, yaitu spying. Tujuan intelijen ini sekali lagi, era dicatat reat, atau meniadakan ancaman negara. Di zaman Romawi, ancaman paling nyata adalah ancaman dari bangsa atau wilayah yang ditaklukkan. Pada abad kedua SM, ada ancaman besar yang datang dari seseorang yang dikategorikan manusia barbar oleh Romawi. Namanya Hannibal Barca. Hannibal adalah teriat atau ancaman kuat di kerajaan Romawi waktu itu. Hannibal hampir menembus Roma, semua wilayah Italia, saat ini sudah ditaklukkannya. La berasal dari utara Afrika atau Kartago. La adalah seorang rebel atas nama rakyatnya. La berani menggebrak Romawi, mengagetkan senat, hingga mengancam raja. Romawi mendapatkan pelajaran ketika berperang dengan Kartago dalam Perang Punisia, sekarang Tunisia. Kartago sangat menguasai laut. Di sisi lain, Romawi tidak menguasai maritim. Hannibal dari Kartago mempunyai industri strategis, maritim. Lalu, Indonesia 2/3-nya adalah laut. Tetapi, apakah kita mengenal laut kita? Apa itu masyarakat maritim? Apakah mindset bangsa kita dibangun dengan basis maritim? Apakah masyarakat maritim itu, apakah kita yang kepulauan ini sadar bahwa kita negara kepulauan bukan kontinen? Lalu, mengapa basis berpikir kita masih kontinen? Kita berpikir sebagai negara agraris, bahkan berusaha menjadi masyarakat city atau metropolis. Kita tidak akan pernah bisa membandingkan diri kita dengan negara city seperti Singapura. Bagaimana sih cara kita berpikir? Kita harus punya mindset yang benar. Kita ini kepulauan maritim, kontinen agraris, atau negara city?